murabi itu baikkan sebagai seorang ayah, yang kemudian juga untuk mutarabi ini sebagai anak atau adik atau kakak ya, sebagai adik lah begitu. Harapan kita seperti itu. Itulah idealnya sebagai seorang murabi dengan mutarabi. Dan memang tanggung jawabnya juga besar memang sebagai seorang murabi ya, di mana yaitu akan mengontrol ibadah dari mutarabinya. Mutarabi itu adalah orang yang ikut tarbiyah, murabi adalah yang membina, yang mentarbiyah. Dan memang dalam tarbiyah ini belajarnya bertahap ya. Jadi syai'an fa syai'an ya. Jadi sedikit demi sedikit. Sebagaimana kita juga menuntut ilmu seperti mulai SD, SMP, SMA gitu kan, sampai perkuliahan itu juga semuanya berproses. Dan ini kita juga berproses. Walaupun mungkin di latar belakang di kelompok kita ada yang barangkali sudah S2 atau S3 ya, itu juga kita akan tetap berproses karena barangkali jurusannya jurusan umum ya, atau mungkin dia belum mempelajari apa yang kita sebutkan tadi ya, berapa mawad tarbiyah yang akan kita ikuti. Baik, kita sekarang akan memprogram ya, antara lain adalah untuk hafalannya ya. Jadi hafalan yang perlu untuk dihafal ya bagi marhalah ta'rifiyah ini adalah menghafal dari mulai juz amma. Ya. Dari mulai An-Nas, saya ingin mudahkan, jadi mulai An-Nas dan seterusnya. Ya. Kenapa kita dari An-Nas? Karena itu ayat dan surat yang sering kita baca di sholat. Ya. Dan itu yang paling familiar, ya, yang paling mudah untuk kita hafalkan. Baru nanti setelah itu kita akan pindah nanti ke juz 29. Setelah 29 nanti ada ayat-ayat pilihan ya. Insyaallah. Insyaallah nanti kita akan sebutkan beberapa urutan-urutan dari ayat-ayat yang akan kita hafalkan ya, sehingga ada persiapan dan bisa menyesuaikan ya. Dan jadikanlah ini sebagai kesempatan berharga bagi kita untuk menambah hafalan dan membaca Quran. Kadang-kadang kan kita saking sibuknya nggak sempat baca Quran. Di sini di tarbiyah kita baca Quran. Di sini di tarbiyah kita menambah hafalan kita ya. Karena kadang-kadang kita kalau tidak di monitoring ya, tidak dikontrol hafalan, mungkin udah lewat begitu saja. Ya, padahal kita masih punya potensi untuk hafal Quran. Ya. Bagi misalnya muda-muda ya, apalagi belum memikirkan anak, belum memikirkan cucu, itu insya Allah saya kira itu ya lebih mudah. Pada hari ini, jadi saya ini dulu ya, tegaskan dulu tugas yang pertama untuk hafalan ya, tugas pribadi yaitu menghafal surat An-Nas dan seterusnya ya. Siap insya Allah? Allah siap Ustaz. Ya. Insya Allah. Nas ya. Barangkali yang apalagi ini yang sudah membina tahfidz tentunya kan harus lebih kuat lagi hafalannya ya, karena berhadapan dengan murid, berhadapan dengan para penghafal Quran ya, maka tentunya harus lebih menjadi contoh ya. Baik, kemudian hafalan hadisnya. Nah, hafalan hadisnya itu kita akan hafal Kitabul Jami' ya. Kitabul Jami'
Ada juga PDF-nya, ada juga di aplikasi juga ada. Kalau mau di Play Store mau di-download, kalau masih ada ininya spek data bisa. Ya, ada insyaallah banyak ya. Masuk juga nanti kalau ini juga saya akan coba kirim di grup insyaallah. Kitabul Jami. Dari hadits yang pertama ya. Oke, hafalan Anas dan seterusnya. Kitabul Jami udah. Kemudian nanti kita akan membaca untuk tazkiyatun nufus yaitu Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya. Itu sudah diterjemah juga. Yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah ya. Itu sudah ada terjemah juga dan juga sudah ada apa namanya? Cetakan yang berbahasa Arab juga ada, biasanya juga ada. Kemudian berikutnya untuk sirahnya. Sirahnya kita baca yaitu sirah An-Nabawiyah. Itu tipis ya. Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Mustafa Sibai. Ya. Oke, itu untuk suplemen tambahan. Nanti kita akan atur ya waktunya sesuai dengan alokasi waktu yang bisa kita alokasikan insya Allah. Baik, kemudian untuk menghafal ya. Oh ya, untuk akidah juga nanti kita ada namanya Aqidatuna wa Manhajuna ya. Itu dibahas juga nanti di beberapa pertemuan yang ada ya. Itu tentang akidah dan manhaj ya. Akidah ini sebenarnya diambil dari kitab buku namanya Usul Aqidah Ahlussunnah Jamaah ya, dasar Aqidah Ahlussunnah Jamaah ya oleh Syekh Aql. Tapi juga sudah dibukukan ya di buku Mawad Tarbiyah ini ya. Ini saya lihatkan. Di Mawad Tarbiyah ini itu lengkap, di situ sudah dibahas juga yang berkenaan dengan background mana? Ini. Jadi ada Mawad Tarbiyah ya, ini takrif 1. Yang di sini juga sudah ada namanya nanti akidah wa manhajuna ya. Ini akidah wa manhajuna. Bahasa Arab dan juga ada jadi terjemah. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke materi insyaallah. Idealnya sih kita sebenarnya 2 jam ya. Tapi mungkin kita karena maghribnya jam 6 kurang jam 6 mungkin jam 2 menit atau 3 menit mungkin kita akan berhentikan nanti seperempat sebelum jam 6 ya. Nah apa ya, jadi sekitar setengah jam aja nih kita pembahasannya ya, karena waktu yang membatasi insyaallah. Iya, nggak Nanti apa-apa, mungkin nanti di pertemuan berikutnya mungkin kita akan bisa lebih panjang kalau memang masuknya juga pada tepat waktu, karena tadi kan banyak yang masuknya terlambat ya. Jadi kita mungkin nanti bisa on time mudah-mudahan hari Sabtu dan diagendakan dari jam 4 sampai jam 6 kurang seperempat ya. Jadi dan Anda juga sudah agendakan seperti itu karena saya ngajar di online ya, itu jam 1 sampai jam 3 sampai menjelang asar. Ya, di kuliah di ngajar pasca sarjana di kampus Al-Ma'wa.
itu menggunakan Google Meet juga. Jadi memang waktunya ini tidak diatur, mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Kecuali kalau mungkin kadang-kadang kalau ada undangan ruqyah yang mendadak atau orang sedang kesurupan, mungkin saya kadang-kadang mungkin saya diatur waktu lagi berikutnya. Tapi kalau secara normal kita insya Allah tiap hari Sabtu sore. Kemudian kita akan masuk ke materi, yaitu adab-adab tarbiyah. Ya. Jadi al-adab tarbiyah. Yang pertama dari tarbiyah ini ya, dan materi ini diharapkan mutarabbi memahami pentingnya kedudukan akhlak dan adab dalam Islam. Ya. Kemudian mutarabbi mengetahui bagaimana perhatian ulama salaf dalam persoalan adab. Ya. Kemudian mengedepankan adab ya dibandingkan ilmu itu sendiri. Bahkan ini mengedepankan adab ya dibandingkan dengan ilmu itu sendiri ya dalam proses menuntut ilmu. Kemudian tarabi bisa termotivasi untuk meraih keberkahan majelis. Kemudian tarabi mampu menjelaskan adab-adab dalam majelis. Jadi ini adab dalam tarbiyah. Saya akan coba cari, mudah-mudahan ada PowerPoint yang bisa di ini atau materi yang berkenaan dengan itu. Ya. Sambil jalan. Jadi adab tarbiyah itu terbagi dalam beberapa bagian. Pertama, adab dalam majlis. Ya. Yang kedua, adab mutarabbi bersama dengan murabbinya. Ya. Kemudian yang ketiga, adab al-mutarabbi. Ya, jadi ada adab murabbi dan kemudian ada namanya adab mutarabbi. Jadi ketika dalam majlis ya ada adabnya, yaitu kita memilih majlis yang memang bermanfaat ya. Jadi tidak asal majlis kita gabung ya. Kalau grup-grup olahraga misalnya silakan untuk olahraga, misalnya ada untuk dalam rangka juga berinteraksi dengan masyarakat bisa. Tapi kita juga memilih maksudnya ketika dalam tempat olahraga yang memang aman dari fitnah ya. Ada yang campur baur gitu ya. Kita tinggalkan. Jadi kita adab yang pertama adalah memilih majlis yang kita ikuti. Saya ngecas gitu ya. Kemudian kenapa kita perlu memilih majelis yang kita akan tempati? Karena kadang seseorang itu bisa terpengaruh jatuh ke dalam dosa ya dikarenakan lingkungannya ya atau teman yang ada dalam majelis tersebut. Ya. Nah, kita perlu milih yang benar-benar bisa menjaga diri kita dari menjauhkan diri kita dari. Nah, kemudian banyak mengingat Allah. Jadi majelis yang terbaik adalah majelis yang memang mengingatkan kita dengan Allah. Bahwa kita dan kepada Allah akan dikembalikan semuanya ya. Dalam surat Ali Imran.
La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi an tattaqu minallah wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Untuk mendapatkan